wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang dia tidur sedangkan suaminya dalam keadaan marah. Kalau tadi lebih banyak menyinggung suami karena pemimpin. Nah sekarang kebalikannya nih, istri nih. Maka sampaikan ini nanti ke rumah. Sampaikan video rekaman ini kepada istri. Sampaikan hadis ini kepada istri di rumah. Ceritakan salah satu orang yang sholatnya tidak diangkat oleh Allah adalah seorang istri yang tidur sedangkan suaminya dalam keadaan marah. Maksudnya seperti apa? Banyak sebab. Banyak sebab. Saya kasih contoh. Istri mengurus anak seharian, capek, antar jemput sekolah, masak, bersih, nyuci segala macam. Belum kering harus diangkat karena hujan. Setelah hujan reda harus dijemur lagi karena harus kering. Segala macam. Sementara suami kerja di lapangan, yang kadang-kadang nengok perempuan, masya Allah cantik sekali, tengok aurat terbuka, pikirannya kemana-mana. Tapi suaminya ini suami, sehingga ya Allah saya tidak mau kepada yang haram karena di rumah udah ada yang halal. Suaminya ini suami. Begitu sampai ke rumah sore hari, udah nahan nih dari tadi. Ya Allah saya tidak mau dengan yang haram, saya tidak mau. Saya mau sama yang halal aja di rumah. Begitu sampai ke rumah, udah mandi, udah salat maghrib, udah salat isya, anak-anak udah tidur. Colek kepada istri. Nah, nggak usah pegang-pegang. Capek nih ha. Nah, apa lagi? Makan sudah, kopi sudah, bola juga lagi ada tuh di TV tuh, nonton bola aja sana. Biasa, ini kan malam Jumat. Capek, saya dari kerja, saya dari pagi sampai sore. Bapak kerjanya hanya dari pagi sampai sore. Saya dari pagi sampai malam. Kalau bapak ada jam istirahat, saya tidak ada jam istirahat. Karena semuanya diurus satu rumah. Besok ada dulu. Akhirnya istri tidur dalam keadaan nyenyak, suami gondrong. Maka keadaan yang seperti itu, salat istri itu tak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena suami yang udah masih kode sementara istri tidak buka. Ini salah satu contoh kecil. Bahkan dijelaskan dalam kitab. Ini mohon maaf saya mesti sampaikan di majelis ini. Terlihat seperti jorok, tapi ini ilmu yang harus kita ketahui. Misalnya istri berhadas besar. Haid. Kan haram hukumnya berhubungan. Ya. Haram hukumnya memasukkan ke area itu saat haid. Kalau haidnya seminggu ya seminggu. Tapi kalau sempat haidnya 15 hari gimana? Nah, sementara kita di kantor ketemu sama yang cantik-cantik. Sementara kita di handphone nengok yang goyang-goyang. Sementara syahwat tidak tak sanggup. Sementara mau dilampiaskan di rumah lagi halangan. Gimana? Apakah kita mohon maaf menggunakan diri kita sendiri untuk melampiaskan syahwat? Tidak boleh, haram. Menggunakan wanita lain, haramnya double. Dengan istri di rumah lagi halangan. Sehingga kadang-kadang istri itu kalau lagi halangan sholat tidak, bikin kopi tidak, buat sarapan tidak, nyapa suami tidak, semuanya tidak. Sampai ke sehari-hari pun muka kita dibuat masam aja terus. Sampai dicolek sedikit, halangan. Dikasih kode sedikit, halangan. Maka dijelaskan oleh para ulama, ingat Bapak Ibu sekalian, yang diharamkan itu hanya di area itu saja. Selebihnya halal. Loh, dengan cara apa Pak Ustaz? Saya yakin jamaah lebih ahli dalam hal ini. Oke, tahu Pak. Kasihan itu lu jadi-jadi. Ini terungkap banyak hal. Pertama, bahwa yang ketawa pertama kali itu terlihat sangat ahli. Kemudian
Kemudian yang ketawa kedua itu sedang meratapi nasibnya sendiri. Yang mentertawakan bingung gimana caranya. Yang diherankan hanya itu, selebihnya halal, Pak. Selebihnya halal. Maksud saya adalah banyak cara yang bisa dilakukan oleh istri agar jangan sampai dia tidur sementara suaminya dalam keadaan marah kepada dia. Banyak caranya. Sementara suami itu gampang. Layan sepenuh hati, selesai. Yang lapar pun jadi kenyang. Yang dompetnya rapat pun jadi terbuka lebar. Mau berapa uang? Gampang. Cuma masalahnya istri kita peka atau tidak soal begini. Akhirnya apa yang terjadi? Karena istrinya tidak peka, dia diam saja karena dengan alasan halangan. Suaminya tidak soleh, akhirnya jajan di luar. Istrinya dosa, sholatnya tak diangkat oleh Allah. Suami berdosa karena melakukan berzina. Padahal masalahnya cuma di area itu saja. Selebihnya halal, dengan cara apa saja halal. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Karena ini berpengaruh bukan cuma soal keharmonisan rumah tangga yang kita sebut hablum minannas, tapi sampai berpengaruh kepada hablum minallah. Bagaimana salat kita tak diangkat. Belum lagi urusan perhatian-perhatian yang lainnya, yang kadang-kadang dengan alasan hal-hal yang lain, dengan alasan mohon maaf sampai tertarik kepada laki-laki lain, na'udzubillah. Maka sampaikan kepada istri. Penyebab yang kedua, istri tidur sementara suami dalam keadaan marah.